Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan Scoring Information System yang beranggota saya sendiri, John Punjara dan Prisa Putri. Yang pertama, kerentanan dalam penyalahgunaan sistem. Anda mungkin mendapati bahwa sistem komputer Anda telah dihapus oleh orang tua yang ingin mencari atau menghancurkan data berharga termasuk data pembayaran, rahasia pelanggan Anda. Jika terlalu banyak data dihancurkan atau diungkapkan, data mungkin tidak akan pernah bisa beroperasi. Contoh adalah membuat kebijakan sebuah besar organisasi yang memastikan keamanan terhadap organisasi, akurasi, keandalan, keselamatan, dan ketaatan operasional terhadap standar manajemen. Beberapa sistem rentan biasanya dalam peristiwa adalah sebuah elektronik mereka rentan terhadap daripada dalam bentuk manual melalui jaringan komunikasi sistem di berbagai lokasi berhubungan. Potensi akan penyalahgunaan atau kekurangan dan tidak terbatas pada satu lokasi dapat menjadi jalur aktif maupun jaringan. Sekaligus software, virus, worm, dan host and spyware. Contoh perangkat lunak berbahaya disebut sebagai ancaman sistem komputer. Dan program virus komputer akan program perangkat lunak nakal yang melakukan pada program perangkat lunak lain atau koneksi. Data akan dapat dijalankan. Biasanya pengetahuan atau izin pengguna. Program host atau program perangkat lunak yang tampaknya tidak berbahaya namun kemudian melakukan sesuatu selain yang diharapkan. Serangan terlalu berasal dari worm, yaitu program komputer independen yang menyalin dirinya dari suatu komputer lain melalui jaringan. Program host atau itu sendiri bukan virus karena itu meniru, namun seringkali cara virus atau kode berbahaya lainnya dikenalkan di situs komputer saat ini. Serangan injek SQL adalah ancaman malware terbesar. Sekarang injeksi memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak aplikasi web. Kode yang baru untuk mengenalkan kode program jahat ke dalam sistem dalam jaringan perusahaan. Banyak pengguna menemukan spyware semacam itu mengganggu dan berharap virus mengkhawatirkan pelanggan terhadap privasi pengguna komputer. Seorang hacker adalah individu yang berniat untuk mendapatkan akses tidak sah sistem komputer. Dalam komunitas hacker, istilah cracker biasanya digunakan untuk menunjukkan hacker dengan maksud kriminal. Meski di media publik, istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian. Hacker dan cracker mendapatkan akses yang tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam pelindungan keamanan yang digunakan oleh platform web dan sistem komputer. Sering memanfaatkan berbagai fitur internet yang menjadikan sistem terbuka yang mudah digunakan. Aktivitas hacker telah meluas melalui gangguan sistem semata-mata termasuk pencurian barang dan informasi, serta kerusakan sistem web. Selanjutnya, ancaman terminal karyawan. Kita cenderung berpikir ancaman keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi. Sebenarnya, orang dalam perusahaan menimbulkan masalah keamanan yang serius. Karyawan memiliki akses terhadap informasi dan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh. Mereka sering mendapat berkeliaran di seluruh sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Penyerangan berbahaya yang mencari akses sistem kadang-kadang mengelabui karyawan untuk mengungkapkan kata sandinya dengan berpura-pura menjadi anggota sah perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktik ini disebut rekayasa sosial.
Software vulnerability. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi. Penyebabnya kerugian produktivitas yang telah terhitung. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya bug tersembunyi atau kode program yang cacat. Ruby telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin kehilangan semua dari program besar. Untuk memperbaiki kekurangan perangkat lunak, kita identifikasi vendor perangkat lunak membuat perangkat lunak kecil dan disebut tambahan untuk memperbaiki kekurangan tanpa mengganggu pengoperasian perangkat lunak dengan benar. Nilai bisnis pada keamanan dan kontrol. Banyak perusahaan yang membenahi keamanan karena tidak terkait langsung dengan pendapatan penjualan, namun memiliki informasi sangat penting bagi operasi bisnis dan prioritas kedua. Keamanan dan pengendalian yang tidak melandai dapat menghasilkan penanggung-jawaban yang serius. Bisnis harus melindungi tidak hanya atas informasi kita sendiri, juga pelanggan karya dan mitra bisnis. Persyaratan hukum dan regulasi untuk pengelolaan catatan elektronik. Peraturan pemerintah Amerika Serikat yang memaksa perusahaan untuk mengambil keamanan dan kontrol lebih serius, melakukan tujuan besar dari pemaparan dan akses yang tidak sah. Menghadapi kewajiban hukum baru yang menyiapkan dan menetapkan catatan elektronik investasi. Jika Anda bekerja di industri perawatan kesehatan, perusahaan Anda harus Undang-Undang Probabilitas Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau disebut HIPAA tahun 1996. Bukti elektronik dan forensik komputer. Pengamanan, pengendalian, dan pengelolaan arsip elektronik menjadi penting menanggapi tindak hukum. Sebagai besar bukti saat ini untuk kecurangan sah pelanggan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kesejahteraan komputer, dan banyak kasus berdata dalam bentuk digital. Kebijakan penyimpanan dokumen elektronik yang efektif terorganisir dengan baik, bisa diakses dan tidak ditahan terlalu lama atau terlalu cepat. Juga mencerminkan zona itu potensial untuk forensik menggunakan aplikasi pelaksanaan dan analisis detail yang di media pembicaraan komputer dan informasi tersebut pertama, pemilihan data dari komputer sambil identitas data elektronik dengan aman. Jika dalam mengembangkan kerangka kerja untuk keamanan dan keamanan tidak bisa diandalkan di programnya atau kontennya bisa dan sistem informasi Anda. Anda juga perlu mengendalikan kebijakan keamanan dan rencana agar bisnis Anda dan di sistem informasi Anda tidak berjalan. Pengendalian sistem informasi. Kontrol sistem informasi bersifat manual dan otomatis dan terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur perencanaan dan keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan file secara umum di seluruh infrastruktur teknologi.
Kontrol umum mencakup kontrol perangkat lunak, kontrol keras, fisik, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan, serta kontrol atas implementasi proses sistem. Kontrol aplikasi adalah contoh khusus yang mengidentifikasi aplikasi komputerisasi seperti memproses dan menghasilkan pesanan. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasi sebagai satu kontrol input, kontrol pemrosesan, tiga kontrol output. Kontrol input memeriksa data dan akurasi dan kelengkapan saat memasuki. Kontrol pemrosesan merupakan data lengkap dan akurat pemutakhiran. Kontrol output memastikan bahwa proses komputer akurat, dan terdistribusi dengan baik. Sebelum perusahaan akan melakukan pembagiannya untuk mengembalikan sistem keamanan dan informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana yang digunakan sejauh mana aset tersebut rentan resiko dan pertanyaan kumpulan kontrol kebijakan keamanan. Setelah Anda mengidentifikasi resiko atau pada sistem Anda, perusahaan Anda perlu mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Kebijakan keamanan terdiri dari informasi resiko, peringkat laporan, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau AUP mengidentifikasi menggunakan sumber informasi dan peralatan komputer perusahaan yang dapat diterima, termasuk komputer, desktop, dan laptop, perangkat tarik kabel, nirkabel, telepon, internet. Kebijakan keamanan juga mencakup kekuatan pengelolaan identitas manajemen. Identitas terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi kombinasi dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya. Menjalankan pemulihan bencana dan perencanaan strategi. Jika Anda menjalankan bisnis, Anda perlu merencanakan masalah seperti pemakaman, banjir, gempa bumi, atau terorisme, sistem informasi dan bisnis Anda beroperasi. Dalam rencana layanan komputer, komunikasi sistem anggota, dan rencana lanjutan difokuskan pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana. Rencana kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis dan menentukan rencana tindakan untuk menangani informasi yang kritikal jika sistem turun. Audit harus melakukan auditing yang komprehensif sistem. Audit MIS mereka melingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditing harus melacak arus contoh transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan, jika sesuai, perangkat lunak audio otomatis. Audit MIS juga mendapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumen, dan pelatihan dan personil. Teknologi yang
dan alat untuk melindungi sumber daya informasi. Bisnis memiliki perangkat teknologi untuk melindungi sumber informasi mereka. Ini termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah ke sistem data, memastikan kestabilan sistem, dan memastikan kualitas perangkat lunak. Manajemen identitas dan otentitas. Perusahaan besar menengah memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan banyak sistem yang berbeda, masing-masing memiliki penggunaan sendiri. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatisasikan proses melacak semua penggunaan dan hak istimewa sistem mereka. Untuk mendapatkan akses sistem, penggunaan harus diberi otoritas dan disahkan.